Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zulaika dari Umsida dengan NIM 2420201001003 akan membahas tentang analisis pembentukan Provinsi Madura berdasarkan 3 dimensi yang dikemukakan oleh Johelmansyah Johan. Yang pertama, dimensi geografi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa cakupan wilayah minimal untuk pembentukan daerah provinsi adalah paling sedikit terdiri dari 5 daerah kabupaten atau kota. Saat ini Madura terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Dengan adanya jembatan Suramadu, akses menuju Madura semakin mudah. Ini berpotensi pembangunan di Madura akan semakin lancar. Namun kondisi geografi Madura yang terdiri dari banyak pulau menyebabkan pembangunan infrastruktur belum merata, khususnya untuk wilayah-wilayah yang berada di pedalaman. Ini salah satu penyebab laju perekonomian terhambat. Madura memiliki sumber daya alam yang cukup potensial untuk dikembangkan, seperti Pulau Garam, potensi wisata, perikanan, hingga sektor migas. Jika ini dikembangkan dengan baik, maka PAD-nya juga akan meningkat. Yang kedua, dimensi demografi. Menurut PP nomor 78 tahun 2007, jumlah penduduk Madura sudah mencukupi persyaratan pembentukan provinsi baru, yakni sudah lebih dari 80% dari rata-rata daerah di Jawa Timur. Dengan indeks pembangunan manusia yang belum mencapai 70%, masih membutuhkan perhatian untuk meningkatkannya. Akses pendidikan dan kesehatan masih tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lain. Meskipun sudah terdapat universitas, tetapi akses pendidikan menengah masih belum merata. Yang ketiga, dimensi sistem. Untuk menyiapkan menjadi Provinsi Madura, perlu membentuk lembaga setingkat provinsi, DPRD, infrastruktur, SDM yang berkualitas, dan anggaran yang besar. PAD Madura saat ini masih tergolong rendah. Ini berpotensi menambah beban anggaran pusat untuk membantu operasional pemerintah daerah. Dalam urusan politik, partisipasi masyarakat tergantung dari kiai atau tokoh agama yang dianggap dapat memberikan arahan yang benar. Sebagai daerah yang agamis, bukan berarti tidak ada kejahatan. Kehadiran Kodim dan Polres maupun Polsek hingga saat ini masih cukup mampu mengatasi persoalan sosial ini. Namun perlu diwaspadai terhadap kejahatan yang muncul di wilayah terpencil seperti pulau-pulau yang dapat dijadikan akses untuk penyelundupan barang-barang ilegal. Dengan analisis tadi, saya tidak setuju dengan pembentukan Provinsi Madura karena Madura belum mandiri secara ekonomi dan sumber dayanya. Jika dibentuk provinsi baru, maka akan semakin membebani pemerintah pusat. Yang perlu dilakukan adalah mendorong pemerintah provinsi untuk terus memajukan Madura dengan meningkatkan SDM dan potensi di Madura agar semakin maju dan setara dengan daerah lain di Jawa Timur.